Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Jawi Caksana, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja ke videonya. Oke, di sini kita disuruh membuat struktur proyek Vue.js dengan folder tugas 2 strip Vue strip ut. Nah, kemudian di dalam folder ini terdapat file index.html untuk menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, yaitu ada stok HTML dan tracking HTML. Nah, kemudian di bagian file stok HTML ini yaitu berisi stok bahan ajar. Nah, kemudian tracking HTML yaitu halaman kedua yang dimana berisi tracking delivery order. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada di bagian CSS, yaitu ada style CSS-nya untuk memperindah tampilan websitenya. Kemudian di bawahnya itu ada JavaScript-nya, yaitu stock app.js, yaitu logika Vue untuk stok HTML. Nah, kemudian ada tracking app.js, yaitu logika Vue untuk tracking HTML. Nah, JS ini berfungsi untuk agar tampilan website kita lebih interaktif. Nah, langsung saja ke filenya. Di sini saya sudah membuat, yaitu ada di bagian pertama ini kan ada indeks HTML, yaitu kita diminta untuk membuat indeks HTML, ya, tampilan menu awal, kemudian ada stok HTML, kemudian ada tracking HTML. Nah, kemudian di sini ada style CSS-nya. Dan di bagian sini asetnya, yaitu ada logo UT. Di sini juga sama, logo UT juga. Nah, kita ke halaman indeks HTML terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya membuat halaman utamanya, yaitu yang dimana terdapat di bagian navigasi, menu navigasi ada indeks HTML yaitu beranda awal, kemudian bagian kedua itu ada stok HTML yaitu stok bahan ajar, kemudian yang ketiga itu ada tracking HTML atau tracking bahan ajar. Nah, jadi di bagian atas ya, di bagian navbar itu ada berisikan, yaitu ada beranda, stok bahan ajar, dan tracking bahan ajar. Oke, contohnya seperti ini. Di bagian navbar itu ada beranda yaitu halaman utama ya, indeks HTML. Kemudian jika kita klik ke stok bahan ajar, maka langsung menampilkan ke stok HTML ini ke sini. Kemudian yang ketiga itu ada di bagian beranda lagi tracking HTML ya, yaitu tracking bahan ajar. Nah, tracking bahan ajar jika kita klik maka akan ke tracking HTML ke sini ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada ucapan selamat datang ya. Di bagian sini ada judul selamat datang. Kemudian di bagian bawahnya ini ada teks, yaitu kelola dan pantau stok bahan ajar serta tracking delivery order dengan mudah melalui aplikasi ini, yaitu ada di bagian sini ya. Kemudian ada logo juga ya di sini berdasarkan aset logo UT ini ya. Oke. Kemudian kita ke bagian stok HTML ya. Nah, di bagian stok HTML atau stok bahan ajar, di bagian sini ya. Di bagian sini yaitu terdapat, di sini kan kita panggil style CSS-nya dulu ya, berdasarkan yang di sini. Nah, kita buat apa? Kita pindahkan ya style CSS-nya ke dalam style CSS ini supaya lebih rapi. Nah, kemudian di bagian sini ya, di bagian paling atas, yaitu di bagian navigasi, yaitu ada tombol untuk kembali ke beranda awal ya, seperti itu. Yaitu jika kita klik maka akan ke indeks HTML atau
ke halaman awal ya, itu kembali ke beranda. Kemudian di bagian sini ada image ya, ada gambar, yaitu bagian sini namanya itu adalah utheader.png. Nah, di bagian header ini ada logo ya, gambar. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada stok HTML. Nah, jika kita klik bahan ini nih ke tracking bahan ajar, maka kita akan dialihkan ke bagian file yaitu tracking HTML. Stok HTML, sorry, tracking. Stok HTML ya, di bagian sini. Oke. Nah, tracking HTML, tracking bahan ajar. Sorry. Jika kita klik stok bahan ajar ya, maka kita akan ke tracking HTML nih, bagian sini. Nah, contohnya misalkan kita klik ke stok bahan ajar, maka akan beralih ke halaman yaitu tracking HTML ya, kalau dalam file HTML ya. Kemudian di bagian stok HTML kita balik lagi ya. Oke, jadi nah ini stok bahan ajarnya. Kita balik lagi ke stok bahan ke tracking, tadi kan ke tracking halaman bahan ajarnya, kita balik lagi ke stok bahan ajar. Nah, kemudian di bagian bawah ya, stok bahan ajar, yaitu judul utamanya itu stok bahan ajar. Kemudian di bawah kita buat filter, yaitu yang dimana ada filter box, filter area, yang dimana ada filter UT daerah, kemudian ada sort, yaitu ada judul, ada stok, dan ada harga. Kemudian untuk jika kita checklist untuk menampilkan stok yang mulai menipis atau yang sudah kosong ya. Nah, itu berdasarkan kode codingan yang ini, filter area. Nah, sampai dengan filter area dari sini sampai dengan sini, oke. Sini, oke. Sampai dengan sini. Nah, di bagian filter area ini terdapat yang tadi saya bilang, yaitu ada filter UT daerah ya, di mana ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Nah, di bagian sini nih, filter UT daerah. Nah, kemudian di bagian selanjutnya yaitu ada sort by, yaitu ada judul, stok, sama harga. Nah, di bagian sini sort by. Label untuk pilihan sorting, yaitu ada default ya, tampilan default, kemudian tampilan judul, stok, dan harga. Oke, di bagian sini. Kemudian di bagian sampingnya lagi yaitu ada tampilan stok yang sudah mulai menipis atau kosong. Nah, di bagian sini. Oke, dari di bagian sini. Nah, di bagian bawahnya itu ada table data stock. Nah, ini table data stock yang dimana berisi kode ya, kode mata kuliah. Di sini ada judul bukunya, kemudian ada kategori ya. Kategorinya itu ada di sini, saya sudah buat data dummy-nya, yaitu mata kuliah wajib. Di sini ada praktikum dan ada mata kuliah pilihan. Kemudian ada UT daerah. Nah, di sini ada UT daerah nih. Ada Jakarta. Nah, berdasarkan yang ini tadi nih, ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian ada lokasi rak. Nah, di sini ada lokasi raknya. Kemudian ada harga. Nah, harga per mata kuliahnya itu berapa? Nah, di sini contoh aja pengantar manajemen yaitu 65.000, kemudian ada pengantar akuntansi itu 60.000, biologi umum itu 80.000, dasar sosiologi itu 55.000. Sebenarnya masih banyak lagi kalau kita ingin buat lebih banyak lagi. Nah, di sini saya sudah buat beberapa contoh ya, dari judul yang di tampilan default, judul, stok, dan harga ya.
kemudian di bagian bawahnya itu ada stok. Nah, ini stoknya. Nah, misalkan kalau stoknya itu di atas 10 ya, kita kasih contoh 10 ya, maka statusnya adalah menipis. Nah, apabila 0, maka statusnya adalah kosong. Ini karena stoknya, kita riset dulu ya, karena stoknya bentar, kita riset dulu sampai awal. Nah, stoknya 28 ya. Kemudian di sini ada status ya, ada safety itu stoknya ya, stok bukunya. Kemudian ada status. Nah, status ini statusnya ada aman, menipis, dan kosong ya. Kemudian ada catatan, yaitu ada edisinya tahun berapa, cetak ulang, atau sini ada catatan atau covernya apa, jika bukunya itu ada misalkan edisinya yang paling terbaru, mungkin covernya baru gitu, jadi berubah covernya baru, catatan ya, sebagai catatan aja. Misalkan bukunya itu yang tadinya tampilannya cover lama diganti cover baru, nah di sini kita tambahin catatan ya. Kemudian ada aksi. Nah, aksi ini untuk mengedit bahan ajarnya ya, untuk mengedit dan menyimpan ya. Kemudian di bagian bawah yaitu hasil filternya ya, hasil filter dari kode mata kuliah, judul bahan ajar, kategori bahan ajar, UPBJJ atau UT daerah. Kemudian ada item lokasi rak ya, lokasi rak penyimpanan. Kemudian ada item harga per buku atau bahan ajar. Kemudian di bawahnya itu ada input untuk mengubah jumlah stok secara langsung. Nah, ini untuk mengubah stok secara langsung. Nah, misalkan di sini kita ingin edit ya, kita bisa edit lewat sini ya. Misalkan ingin mengubah stok 1 ya, stoknya itu misalkan 0 itu kosong, kalau misalkan 10 itu dia menipis, kalau misalkan dia 20 itu aman. Nah, ini untuk safety-nya ya. Untuk amannya itu misalkan 20 itu dia kategori aman. Nah, di bawah 20 maka misalkan 19 itu maka statusnya berubah menjadi menipis. Nah, apabila stoknya kosong maka statusnya adalah kosong ya. Kemudian di sini ada aksi juga. Misalkan kita ingin menambahkan atau mengupdate stok bahan ajarnya di bagian sini ya, di bagian aksi edit. Nah, kemudian di sini ada kategori ya, misalkan kita ingin ubah mata kuliah menjadi mata kuliah praktikum atau wajib, di sini berdasarkan data dummy yang sudah ada ya. Nah, ini untuk mengubah. Nah, misalkan kita ubah kuantitinya itu adalah 20 ya. Nah, maka akan muncul alert, yaitu perubahan berhasil disimpan. Nah, jadi status aman. Nah, misalkan ini yang 15 ya, yang kedua. Nah, ini kan stoknya menipis nih, karena safety-nya dia itu 15, sedangkan stoknya itu ada 7. Dan sini kita edit dengan quantity 15. Nah, sini kita nggak usah kasih catatan ya, biarkan aja. Nah, kita simpan, maka akan muncul alert, yaitu perubahan berhasil disimpan. Nah, maka akan statusnya berubah menjadi aman karena safety-nya dia itu 15 ya, stoknya 15. Nah, oke, kemudian kita ke bawah. Nah, ada form tambah data baru. Nah, itu tambah bahan ajar. Nah, misalkan kita ingin menambahkan data baru ya, atau mata kuliah baru, di bagian sini ya, tambah bahan ajar. Nah, di sini file codingannya ya, sampai dengan dari sini, oke, dari sini sampai dengan sini ya.
ini adalah tambahan bahan ajaran. Misalkan kita ingin menambahkan mata kuliahnya, misalkan yaitu pemrograman berbasis web ya, kita tambahkan pemrograman. Misalkan kita ingin menambahkan mata kuliah pemrograman berbasis web, menambahkan bahan ajar ini ya pada mata kuliah pemrograman salah, ini kode mata kuliahnya MSIM, yaitu bentar. Kalau di sini STSI 4209 misalkan aja ya, ini permisalkan aja, kita ingin nambahkan STSI 4209. Oke, dengan kode mata salah kebalik. Nah, di sini itu adalah judul mata kuliahnya itu adalah pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web. Nah, kemudian kita pilih kategori. Nah, karena pemrograman berbasis web ini mata kuliah praktikum, maka saya akan pilih praktikum. Nah, lokasi rak misalkan ini kita asal aja, misalkan R1 A2 ya misalkan. Nah, ini di sini ada harga ya. Harganya itu misalkan kita ingin kasih dia harga itu 85.000 ya. Oke, 85.000. Misalkan kita ingin harganya itu 85.000. Kemudian kuantitinya itu misalkan 20. Nah, safety stocknya, stok amannya itu misalkan kita ingin stok amannya itu di 15 ya. Nah, catatan ini adalah mata kuliah baru. Oke, penambahan mata kuliah baru misalkan ya. Mata kuliah baru. Nah, maka kita klik tambah aja, langsung kita create. Lupa, di sini lupa saya masukin UT daerah misalkan Jakarta ya. Kita tambahin. Oke, maka akan muncul alert data baru berhasil ditambahkan. Nah, nanti dia akan muncul di bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja ke bagian tracking HTML aja ya, untuk mempercepat aja. Kemudian kita ke tracking HTML, yaitu di bagian sini ya, ke tracking bahan ajar. Oke, yang dimana di sini ada judul halaman, yaitu tracking DO, judul halamannya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada div class ya, yaitu tombol untuk kembali ke beranda ini ke halaman index HTML ya, halaman awal, atau di bagian bawahnya lagi ke stok bahan ajar ya, atau kembali ke stok bahan ajar di bagian sini. Kemudian ada logo juga ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada form untuk menambahkan delivery order ya, di bagian sini ya, untuk menambahkan delivery order ya, untuk menambah delivery order baru. Nah, di bagian sini. Nah, kemudian kita bikin kelas, yaitu box ini di kelas, yang dimana yang berisi tambah delivery order baru. Kemudian itu di bagian ini ada nomor DO nya, yaitu nah di bagian sini ya, nomor DO. Kemudian ada NIM ya, NIM. Kemudian ada nama penerima siapa. Kemudian ada ekspedisi. Nah, ekspedisinya di sini ada reguler sama express ya. Kemudian di bawahnya itu ada paket bahan ajar. Nah, sini ada paket IPA IPS ya, misalkan ya. Di sini ada IPA, di sini ada IPS. Misalkan ini kita ingin ambil paket IPA atau IPS gitu. Nah,
Kemudian di sini di bawahnya itu ada pilih paket ya, yang tadi ini pilih bahan ajar, pilih paket. Kemudian di bagian bawah ada detail otomatis paket. Nah, ini otomatis paket. Nah, nanti dia muncul yaitu di sini muncul harga total per paketnya ya. Di sini ada 120, ada 140.000 ya berdasarkan paketnya. Kemudian ada tanggal kirim. Nah, tanggal kirimnya kita tinggal isi di sini. Nah, misalkan hari ini tanggal 23 November 2025 today ya. Nah, kita tambah DO. Nah, di bagian tabel list dulu. Nah, di sini ada nomor DO ini tadi. Nomor DO, ada NIM, ada nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total harga ya. Di bagian sini ya. Di bagian sini. Oke. Kemudian misalkan di sini kita ingin masukkan contoh ya, ini pakai NIM saya aja. 0523891177, misalkan nama penerimanya adalah saya, maka Pak Jaya Wicaksana. Nah, kemudian kita pilih ekspedisinya itu yang ekspres aja, yang cepat ya. Kemudian di sini saya ingin memilih paket, yaitu misalkan IPA, saya ingin ambil paket IPA dasar. Nah, maka isi paketnya adalah mata kuliah ini, dua ini ya. Harga totalnya itu ada yaitu 140.000. Nah, tanggal kirimnya saya ingin dikirim hari ini, tanggal 23 November 2025, maka kita pilih today. Situ kita tambah DO. Nah, oke. Kemudian muncul alert ya, dimana DO baru berhasil ditambahkan. Nah, muncul di ini ya, daftar delivery order ya, yang dimana saya menambahkan delivery order baru ya. Nah, sebelumnya ada yaitu ada NIM satu ini atas nama Rina Wulandari, ekspedisi Jen paket UT 001 yaitu paket IPS dasar ya dia ambil. Kemudian tanggal kirim, kemudian total harga. Nah, ini untuk daftar delivery order ya, berdasarkan kode-kodingan yang ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, di sini ada data bahan ajar yang dimana isi data dummy-nya ya berdasarkan framework VUE ya, yang dimana ada data utama aplikasinya yaitu ada daftar UT daerah di sini yang tadi ya, di bagian halaman stok bahan ajar ya, yang dimana ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar ya. Ada 5 kategori UT daerah ya. Kemudian ada daftar kategori mata kuliah atau bahan ajar, yaitu ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, dan problem base ya. Di bagian mana ya? Nah, di bagian kategori ini ya, tambah bahan ajar. Nah, di sini ada 4 kategori ya. Kemudian ada daftar jenis layanan pengiriman dipakai di halaman tracking DO, yaitu di sini di tracking.html ya. Atau kalau di tampilannya di tracking bahan ajar di sini, di halaman sini, yang mana kode pengiriman jenis layanan pengiriman ini ada reguler sama ekspres tadi, yang ini ekspedisi sama ekspres. Nah, kemudian ada daftar paket bahan ajar yang bisa dipilih di halaman tracking DO, yaitu ada paket 1 yang dimana itu paket IPS dasar tadi. Nah, pilih paket. Nah, ada paket IPS dasar sama paket 1 ya. Paket 1 itu paket IPS dasar, paket 2 itu ada IPA dasar. Harganya itu tadi 120.000 untuk paket IPS dasarnya. Kemudian untuk paket IPA itu 140.000. Nah, kemudian di bawah yaitu ada data dummy-nya juga. Ini data dummy semua ya. Ini ada data dummy jenis paket ya. Paket bahan ajar, kemudian di sini ada paket data dummy stok bahan ajar, yang dimana ada kode mata kuliah ECMA 4116. Ini
di halaman stok bahan ajar ya. Nah, di bagian sini stok bahan ajar atau di halaman stok HTML ya. Di stok HTML ya. Di sini sudah saya buat beberapa data dummy-nya, yaitu di sini ya 4116 yaitu pengantar manajemen. Kategorinya mata kuliah wajib. UT daerahnya itu kita pilih UT UPJ Jakarta. Lokasi raknya itu nomor 1 R1 strip A3 ya, harganya 65.000, kuantitinya 28, safety-nya itu dia di 20. Nah, catatan HTML berisi teks dengan markup HTML sederhana ya, untuk catatan HTML. Kemudian di bawahnya juga ada ECMA 4115 yaitu pengantar akuntansi ya. Di sini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 data dummy. Kemudian di bagian data stimulasi tracking DO, di bagian tracking bahan ajar atau di bagian tracking HTML ya, yang dimana di sini ada data dummy-nya yaitu atas nama dengan name 12345 sampai dengan 9 ya, 1 sampai dengan 9 12345 atas nama Rina Wulandari. Nah, ini adalah data dummy-nya, statusnya itu dalam perjalanan, ekspedisinya JNE, tanggal kirimnya sekian, paketnya diambil paket 1 ya, totalnya itu 120.000. Nah, riwayat perjalanannya di sini kita dapat ketahui ya. Nah, tanggal kirimnya sekian, harganya itu 120.000. Nah, waktu keterangan penerimaan oktet tangsel. Nah, di sini misalnya kita ingin cari nama penerima, misalkan tadi ya Rina Wulandari ya. Rina Wulandari ini untuk mencari namanya. Misalkan tadi ya, misalkan terbuat baru ini atas nama saya tadi. Saya ingin ngambil pilih ekspedisi, kita pakai yang ekspres, paket yang IPA 110.000 ini today. Nah, akan muncul alert. Nah, di sini tambah DO. Oke. Bentar ya. 052387. Nama penerima itu adalah Raka Jayaksana. Ekspedisi kita pakai ekspres, paket IPA ini ya, today tambah DO. Oke. Nah, akan muncul di bawah sini. Misalnya kita ingin cari Raka, nah maka akan yang akan muncul nama saya ya. Jadi seperti itu untuk mencari nomor DO atau nama penerima ya. Oke, mungkin videonya itu saja ya. Jadi di sini itu saya ulangi kembali, di sini adalah framework data VUE-nya, framework VUE-nya. Ini ada 1 dan di sini juga ya 2, menggunakan var f sama dengan new VUE. Oke. Menggunakan framework VUE ya. Oke, jadi itu saja mungkin video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.